Salam cerdas, Ibu, Bapak, Saudara-saudara yang saya hormati. Sesi membaca cuitan saya, Awalil Rizky, di platform X atau Twitter kali ini membacakan 4 cuitan yang pada dasarnya bersifat informatif ya, terkait dengan ekspor Indonesia khususnya ke Amerika Serikat, karena itu sedang menjadi tema yang viral ya dalam hal kita menghadapi kebijakan tarif Trump. Cuitan pertama, sebagaimana biasanya saya tampilkan grafik data tentang ekspor Indonesia keseluruhan ya. Jadi baik migas maupun non migas, tapi dicatat sebagai nilainya. Jadi ekspor itu bisa dicatat sebagai volume, bisa dicatat sebagai nilai-nilai. Yang dimaksud ini nilai free on board, jadi nilai ketika dia dikirim di pelabuhan atau di bandara Indonesia. Nah, yang terkini datanya tahun 2024, di grafik saya buat dari tahun 1975 ya, jadi sekian puluh tahun, 50 tahun ya hampir ya, 75 sampai 2024. Nah itu saya perlihatkan yang biru menunjukkan batang biru itu adalah nilai dengan skala kiri dalam juta dolar, jadi bisa kelihatan berapa miliar dolarnya karena skalanya itu juta dolar. Lalu yang orange itu merupakan persentasi dengan pertumbuhan dari tahun ke tahun, jadi berapa persennya naiknya nilai tersebut dari tahun sebelumnya, atau turun kan. Kalau naik ya dia positif, kalau turun ya berarti nilainya negatif, pertumbuhan namanya dengan persentasi. Nah, di situ saya perlihatkan bahwa grafik itu menunjukkan bahwa memang ekspor Indonesia itu fluktuatif ya, meskipun trennya dalam tren jangka panjangnya itu meningkat, tapi dalam beberapa tahun, biasanya 3 tahun, 5 tahun bisa terjadi fluktuasi. Kalau dari tahun 75 sampai sekarang ya meningkat. Dan dari gambar itu juga kondisi puncak nilai ekspor itu bukan tahun ini, tetapi tahun 2021. Ini unik ya. 2021 itu padahal masih COVID kan, justru nilainya mencapai berapa itu, 291,9 miliar ya, 291,9 miliar dolar, jadi tertinggi sepanjang sejarah ekspor Indonesia. Dan nilai tersebut meningkat hingga 41,92%, jadi hampir separuh dari meningkatnya ya dari tahun sebelumnya 2020. Jadi itu kelihatan pelonjakan orange-nya, dan yang penting batang birunya paling tinggi. Kalau peningkatannya pernah beberapa tahun kita mengalami lonjakan yang serupa 40-an%. Nah, tetapi dari sisi nilai yang rekor adalah 2021. Nah, masih bisa tumbuh di 2022 ya, naik lagi. Kemudian 2021 tuh naiknya yang paling tinggi. Kalau rekornya 2022 naik dari 2021 ke 2022, tetapi laju kenaikannya berkurang, hanya rekornya tercapai sebanyak tadi 291,9 miliar dolar. Tetapi kalau kita lihat analisis ya, tentu tidak ada di grafik sini, itu penyebabnya antara lain adalah karena pada tahun 2021 dan 2022 dua tahun itu harga komoditas yang merupakan salah satu andalan, atau bukan beberapa andalan dari ekspor Indonesia itu melonjak. Apa itu batu bara, apa itu minyak sawit, nah, semacam itu batu bara, dan turunannya begitu juga dengan logam ya, logam dasar dan logam mulia. Jadi kita meningkat. Nah, yang kedua juga banyak analisis, beberapa analisis mengatakan di tahun 2021 dan 2022 itu banyak negara, 2021 terutama, itu banyak negara yang masih menahan-nahan untuk ekspor karena COVID. Indonesia untuk hal ekspor lebih longgar ya, lebih bisa mengambil pasar itu. Nah, tetapi pada tahun 2023 terjadi penurunan, turun mencapai 11,35%. Nah, di tahun 2024 yang baru berlalu itu naik lagi sekitar 2,29% nilainya ya. Nah, ke depan, jadi 2024 ini masih lebih rendah dari 2022 ya, tapi nomor 2 lah dia tertinggi. Nah, ke depan akibat tarif Trump, ya ini nanti apakah ada tantangan atau tidak ya kita masih melihat ya.
Kemudian cuitan yang kedua, dari ekspor tersebut saya mengambil data tentang ekspor Amerika Serikat. Tapi ini sekali lagi adalah migas dan non-migas ya, tidak, meskipun sedikit kadang-kadang ada ekspor ke migas. Ini totalnya. Nah, pada tahun 2024 ini nilainya di kisaran 26,41 miliar dolar ekspornya ya ke Amerika. Nah, artinya itu kurang lebih sekian persen ya dari total ekspor tadi. Tapi kita lihat Amerika dulu. Nah, itu meningkat dibandingkan tahun 2023. Itu kelihatan kan naiknya cukup lumayan 13,60%. Tetapi di tahun 2023 itu turun. Sempat kontraksi dari tahun 2022. Jadi 2022 tadi yang rekor secara total ekspor, ternyata untuk ke Amerika pun juga merupakan rekor ya. Sehingga kita melihat gambar fluktuasinya ke Amerika ini kelihatan dengan tren yang memang sedikit menaik dari tahun ke tahun. Tetap trennya tren naik, tapi ada beberapa tahun yang mengalami penurunan. Nah, kita belum tahu dengan penerapan tarif Trump nanti apakah ekspor 2025 dan 2026 itu akan lebih rendah dibandingkan capaian 2024 ini yang mencapai 26,41 miliar dolar ya. Dan ingat di tahun 2022 kita mencapai 28 miliar dolar. Nah, 2025, 2026 terutama tahun ini kita mau lihat karena tarif sudah berlaku sejak 9 April ya. Tetapi beberapa transaksi mungkin yang tinggal kirim sudah terjadi ya. Itu kita masih lihat nanti. Ini maksudnya biar kita bisa mendapat gambaran tuh tantangannya itu di sini. Apakah akan mengurangi itu maksudnya nilai ekspor kita ke Amerika atau malah tetap kita bisa mempertahankan kecenderungan untuk perlahan-lahan meningkat ekspor ke Amerika. Itu yang kedua. Nah, cuitan yang ketiga itu kalau tadi cuitan yang kedua melihat nilai ekspor selama 20-an tahun lalu kenaikan per tahunnya. Kalau yang ketiga ini masih mengulangi kembali data ekspor tadi, batang biru dengan skala kiri juta dolar. Nah, yang kanannya beda, yang tadi menunjukkan pertumbuhan dari tahun ke tahun. Untuk cuitan ketiga ini saya memperlihatkan porsi atas totalnya. Nah, ini kan penting untuk sebagai bagian dari diskursus kita. Jadi saya lihat di beberapa netizen itu, wah nggak penting, kita nggak usah dengan Amerika, nggak apa-apa gitu. Ya nggak bisa saja berpendapat begitu, tetapi kita harus tahu dulu porsinya Amerika itu cukup besar ya, termasuk salah satu dari 3 besar yang tujuan ekspor kita. Beberapa kali dia menempati urutan kedua, kadang urutan ketiga. Yang urutan pertama sekarang kan Cina, udah dipertahankan selama belasan tahun terakhir ya. Dulu Amerika ini pernah yang paling besar ya, nomor 2 tuh sering dengan Jepang bergantian. Kalau sekarang Cina yang tinggi, tapi bagaimanapun kita harus mengakui ini porsinya besar masih terhadap total ekspor. Jadi di tahun 2024 ini tadi 26,41 miliar dolar yang memang hanya tumbuh 2,29% dibandingkan 2023, tetapi dari total ekspor Indonesia dia mencapai 9,98%. Ya sebutlah 10% dibulatkan ya. Nah, porsi ini memang lebih kecil dibandingkan era 2015 sampai 2021 ya, selama kurang lebih berapa 6 tahun 7 tahun itu porsinya rata-rata 11 tuh kelihatan di grafik yang orange itu ya, menunjukkan itu porsinya di 11%, 10, berapa, 11, berapa kisaran itu. Nah, ini tadi kan cuma 9,98, membaik dibandingkan 2023, tapi dibandingkan tadi 2015 sampai 2021 tetap lebih kecil porsinya. Nah, kita belum tahu nanti apakah kebijakan Trump akan membuat nilai ekspor kita ke Amerika itu berkurang. Nah, dengan demikian juga berkurang atas porsi totalnya. Misalnya kalau total ekspornya tetap mengalami pertumbuhan seperti biasanya. Itu cuitan ketiga. Nah, cuitan keempat itu kalau tadi cuitan 1, 2, 3 itu datanya dari BPS mengolah dari bea dan cukai. Sebenarnya kita bisa memperoleh data yang hampir mirip kalau kita mengolah data dari Bank Indonesia. Bank Indonesia juga bersumber dari bea dan cukai, cuma ada sedikit mungkin terkait dengan cara pencatatan, memasukkan dan juga bersifat data sementara karena memang dinamis kan data perdagangan itu.
Itu sedikit selisih biasanya, tapi tidak besar. Tapi saya tadi memakai semua data BPS. Nah, untuk cuitan keempat ini agak kesulitan ya, karena kalau saudara-saudara masuk ke laman BPS, kita mau cari sebetulnya ekspor Indonesia ke Amerika itu apa saja dan terdiri dari apa saja, itu agak sulit ya. Anda harus ngutak-ngatik berbagai dokumen dan sulit juga, tetap tidak ada yang khusus Amerika di sana diperlihatkan. Jadi kita harus mengolah dari berbagai dokumen atau data statistik di BPS. Dan yang lebih penting lagi, cara mengklasifikasikan rincian itu macam-macam ya. Ada yang disebut dengan klasifikasi. Artinya ini ekspornya nilainya tadi berapa? 26,41 ya miliar. Itu apa saja? Itu bisa diklasifikasikan berdasarkan sistem bea cukai namanya harmonized system HS ya. Cuma HS itu ada yang 2 digit. Kalau 2 digit berarti kelompoknya hanya 100 barang ya. Ada juga 10 macam barang. Nah, itu lebih nggak informatif. 2 digit pun dianggap kurang informatif. Bisa 4 digit HS, berarti dia lebih rinci lagi. Ada 8 digit HS. Nah, lalu dari 8 atau 4 ini penyebutan populernya ada kan, ada nama HS, harmonized systemnya. Misalnya tekstil itu kan macam-macam gitu. Alas kaki ada alas kaki khusus, olahraga ada alas kaki, itu termasuk harmonized system. Bisa juga pakai SITC, tapi jarang. Di publik jarang, di BPS menyediakan. Nah, karena itu sudah karena itu saya nggak sempat melihat, karena betul-betul butuh effort ya. Saya ambil saja yang sudah sebagiannya sudah terolah di 3 sumber tuh yang saya perlihatkan. Yang pertama dari BPS sendiri, yang kiri itu, grafik itu saya olah dari data BPS 2024, tapi mengolahnya dari data statistik Indonesia. Jadi ada buku statistik Indonesia sekitar berapa? Hampir 800 halaman, yaitu ada bagian ekspor. Nah, itu pun Anda harus mengolah dari berbagai komoditas ya. Ambil Amerikanya. Itu dapat di situ saya ekspor ke Amerika yang ada di data situ, yang paling gede itu adalah pakaian jadi dan tekstil, lalu ada peralatan listrik nomor 2-nya, lalu ada sepatu olahraga loh, bukan hanya sepatu, bukan hanya alas kaki, lalu minyak kelapa sawit dan seterusnya, ada berapa macam itu diperlihatkan. Nah, ada juga yang memakai HS 4 digit ya, jadi lebih rinci daripada yang BPS yang disajikan dari data. BPS juga punya data 4 digit, 8 juga punya, memang dari BPS kan. BPS mengolah dari bea cukai maksudnya. Nah, yang grafik kedua itu saya ambil dari paparan Dewan Ekonomi Nasional baru ya, 2 April, tapi dirilis sebelum pernyataan tarif Trump. Cuma kelihatannya DEN sebagai sebuah lembaga negara mungkin sudah punya bocoran-bocoran, jadi analisisnya sudah relevan lah. Nah, itu ditampilkan 10 komoditas ekspor utama Indonesia ke Amerika Serikat ya. Itu bisa dilihat juga, menjelaskan yang sebelah kiri. Nah, yang kanan adalah saya ambil dari berita Kompas ya, tapi Kompas di situ disebut mengolah data dari mana? Dari bea cukai, dari berbagai ini dia. Nah, kalau dilihat-lihat begitu memang kemiripannya adalah terkait misalnya dengan di atas itu ada tekstil, pakaian jadi, lalu ada alas kaki, sepatu, lalu ada minyak sawit, lalu ada peralatan listrik. Jadi kita itu eksportir peralatan listrik ke sana. Kemudian ada juga yang bersifat pertanian, nilainya ratusan juta, itu seperti kopi, itu juga ada. Kita juga ekspor barang perhiasan, semacam itulah. Nah, dari tiga data itu, 3 penyajian data, bukan data penyajian rincian, itu apa yang tampak? Tampak bahwa yang porsi-porsinya cukup besar, ekspor Indonesia ke Amerika itu cukup padat karya ya. Kita tadi sebut pakaian jadi, alas kaki, peralatan listrik itu cukup menyerap tenaga kerja ya, meskipun peralatan listrik dia pakai teknologi, tetapi pabriknya banyak tenaga kerjanya, termasuk yang menyerap tenaga kerja. Begitu juga hal lain, bahwa dari yang berporsi-porsi bagus ini umumnya memiliki nilai tambah besar, maksudnya industri ya, di luar soal kelapa sawit mungkin ya industri, tapi semi industri, lalu ada logam, ada macam-macam itu. Tetapi secara ada ikan segar tapi kecil, ada kopi, tetapi banyak yang sifatnya dari industri ya, jadi ada nilai tambah. Jadi
tantangan kita ke depan berarti terkait dengan kalau pemerintah mungkin tidak bisa mencari solusi terhadap ekspor ke Amerika ini, kita bersoal dengan industri yang cukup padat karya dan industri yang diekspor itu memberikan nilai tambah pada pertumbuhan ekonomi kepada PDB. Mudah-mudahan pemerintah Indonesia bisa, entah itu berunding, entah bagaimana, bisa mempertahankan ekspor ke Amerika, dan syukur masih seperti biasanya mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, karena ini menyangkut lapangan kerja, menyangkut nilai tambah. Jadi mohon ini buat netizen bersabar kalau komen-komen udah pak Amerika atau Donald Trump bego misalnya, ya silakan saja, tapi kita harus tetap kepala dingin ya, bahwa ya begitulah Amerika, kita masih punya urusan dengan dia. Ini baru soal dagang, belum soal-soal terkait dengan nanti surat utang negara dan soal investasi. Jadi kita berharap pemerintah betul-betul bisa mengambil langkah-langkah bijak dan menguntungkan buat perekonomian Indonesia, dan khususnya bisa menguntungkan buat rakyat dan pekerja Indonesia.